agak ruwet penjelasannya. Jadi gini, baik saudara-saudara, saya akan sedikit highlighting aja untuk saudara ya. Jadi awalusasiyah itu salah satu bagian dari fikih Islam yang memang mengatur ikatan kekerabatan. Kalau dalam muamalah, kan pertama ibadah. Ibadah itu adalah hubungan ritual antara hamba dengan Tuhannya, tidak dikomersilkan. Tuhannya hanya untuk ibadah, dia bukti penghambaan kepada Tuhan, kepada Allah. Muamalah itu untuk kepentingan komersil, untuk kepentingan dia harus punya profit. Kalau dia berdagang harus punya profit, kalau dia bekerja harus punya jasa. Jelas. Jadi tidak boleh nanti Anda bekerja sebagai seorang guru atau sebagai seorang PU di madrasah lalu kurang nggak digaji. Harus digaji, berapapun gajinya. Karena itu adalah kerja profesi, itu namanya muamalah. Jadi muamalah itu yang kalau jasa yang mendapatkan jasa kita dia diuntungkan oleh jasa kita, dan kita pun diuntungkan karena ada pembayaran jasa kita gitu oleh yang menggunakan jasa kita. Kalau jasa ya, kalau dagang kita membawa barang ke pasar, orang di pasar beli barang kita, maka orang yang beli dia teruntungkan oleh kita karena dia bisa mendapatkan barang yang dia inginkan, dan kita pun diuntungkan karena dapat margin, dapat keuntungan, dapat profit ya, kira-kira begitu. Jadi muamalah itu fokusnya untuk itu. Jadi ada jadi ada proses pengalihan harta seorang kepada orang lain, tapi untuk profit. Nah, dalam awalusasiyah itu ada pengalihan harta, tapi nggak ada untuk profit. Nggak ada untuk profit, walaupun besar. Kenapa? Karena ikatan kerabatan itu harus diperkuat oleh kerabatnya sendiri gitu. Maka kemudian siapapun dia harus bisa mendapatkan harta waris itu ketika dia menjadi ahli waris itu. Kenapa? Karena kalau tidak nanti akan kemudian menjadi kehidupannya menjadi tidak berkembang dengan baik. Gitu. Maka kemudian untuk menjaga keikatan kerabatan, untuk menjaga keberlangsungan keluarga besar, untuk menjaga kemajuan keluarga besar, maka Allah memberikan melegalisasi atau menormakan aturan hukum yang kita kumpulkan dalam disebut awalusasi, yaitu hukum kekerabatan. Dari mulai perkawinan sampai nafkah, sampai pada perceraian, sampai pada nanti waris, hibah, wakaf, wasiat. Itu saudara. Jadi ketika waris, hibah, wakaf, wasiat itu semuanya ada proses transfer atau transformasi harta dari satu orang kepada orang lain, tapi tidak untuk komersil, tidak untuk profit, tidak untuk margin, tapi untuk kekerabatan itu. Nah, yang agak keluar itu adalah wakaf. Tapi maksimal bukan untuk kepada orang lain, tapi untuk kebaikan bersama. Maka wakaf itu ada wakaf ahli, ada wakaf khairi. Hibah itu juga bisa keluar. Tidak hanya hibah pada pada anak dan keluarga dan sebagainya, tapi juga bisa kepada orang lain, kepada lembaga dakwah, lembaga pendidikan, itu yang bisa diberikan. Maka kemudian proses pemberian itu atau pengalihan harta itu tidak untuk komersil, tapi untuk memang membangun kekuatan ikatan keluarga mikro, keluarga makro, sampai kepada kebersamaan sesama umat Islam melalui wakaf khairi atau hibah khairi. Itu highlightnya begitu. Pernikahan tadi sudah saya kira dipresentasikan oleh saudara siapa tadi, Sydney ya, atau yang lain saya nggak begitu perhatikan ya. Tapi kemudian soal nafkah nanti tinggal dibaca ulang. Bahwa nafkah itu adalah kewajiban suami kepada keluarganya. Kenapa? Karena ini menurut ilat hukumnya ya, menurut ilat hukum yang dikembangkan oleh Syed Sabiq sebenarnya. Bahwa dalam aturan nikah itu suami boleh menahan istrinya untuk ada dalam rumah saja. Jadi ngurusin rumah. Itu penterjemahan bahwa dari hadis Nabi, az-zawjatu ra'iyatun ala baiti zawjiha. Nah, kemudian perempuan itu jadi domestikisasi perempuan dengan lembaga pernikahan ini. Maka muncullah implikasi nafkah. Nafkah itu maka kewajiban bagi suami. Kenapa yang berinisiasi menikahi adalah suami? Gitu.
berinisiasi menikahi adalah suami. Awalnya perempuan itu bersama orang tuanya, lalu kemudian kita tarik dari keluar dari rumah orang tuanya, kan kalau tidak diberikan kebutuhan sandang pangan papan, ini akan terzalimi. Nah, kemudian yang berinisiatif ngambil dari keluarganya, dia punya tanggung jawab, itulah suami. Maka suami kemudian diberikan beban itu. Allah menyampaikan walal mauludar rizquna wa kiswatuna bil ma'ruf. Jadi kewajiban orang yang anak lakukan untuk dia adalah rizkinya, artinya nafkah sandang, rizkinya, sandang pangannya gitu kan. Wa kiswatuhuna, sandangnya, kemudian dengan bil ma'ruf, dengan baik. Nah, kata-kata baik itu coba mohon dicamkan aja, nggak apa-apa, saudara nggak paham, tapi kata-kata baik itu orang selalu mengatakan sesuai dengan kemampuan kita, tapi menurut saya tidak demikian. Kata-kata ma'ruf itu adalah yang dia ketahui. Bil ma'ruf apa yang dengan dia diketahui? Yang diketahui siapa? Bil ma'ruf yang diketahui si perempuan itu. Di kewajiban suami kepada istrinya itu adalah kewajiban memberikan belanja sesuai yang dia ketahui ketika bersama orang tuanya. Maka kebiasaan belanja makan, belanja kuliner, belanja sandang, dan juga belanja rumah dan sebagainya, itu kan jadi kualitas rumah orang tuanya itu menjadi standar untuk mendapatkan rumah dari suaminya gitu. Kualitas pakaian dari orang tuanya itulah standar untuk mendapatkan pakaian yang sama dari suaminya. Kualitas makan yang diberikan oleh bapaknya itulah standar untuk mendapatkan dari suaminya. Itulah kira-kira bil ma'ruf. Batas-batasnya itu. Tapi kemudian ada modernisasi pemikiran umat Islam bahwa kalau perempuan didomestikisasi itu kan kerugian bagi bangsa. Karena minimal perempuan itu ada 50%. Kan? Kalau sekarang di Indonesia kan memang agak berkurang perempuan di Indonesia, di sensus 2010 hanya 46%. Tapi itu pun sudah proporsi sudah sangat kuat. Kalau di kemudian perempuan didomestikisasi atau di dalam rumah saja, maka kemudian dia tidak produktif. Dia hanya akan konsumtif, dia hanya perlu makan, dia perlu pakaian, perlu segala konsumtif, tapi dia tidak menghasilkan apa-apa. Maka kemudian tokoh-tokoh emansipasi itu dalam Islam adalah Qasiman bin Ali Al-Qaddaji itu kemudian menyampaikan bahwa ya perempuan harus keluar rumah gitu. Dia punya hak untuk keluar rumah gitu kan. Dan munculnya itu kan logika fikih saja, bukan cultures, bukan based on cultures dan bukan based on the prophet tradition. Kalau tradisi pada masa Nabi bukan pada tradisi dalam hadis ya, tapi tradisi pada masa Nabi bahwa perempuan kan keluar rumah. Tidak ada perempuan didomestikisasi. Jadi perempuan domestikasi itu dengan melakukan bahwa perempuan harus masuk ke dalam rumah itu kan karena penafsiran tentang ra'yatun li baiti zawjiha. Seolah-olah bahwa dia harus mengelola rumah suami itu, dia harus ada di rumah gitu kan. Padahal kan soal manajer dan soal manajemen, soal bagaimana dia ngelola rumah tangga. Dan kenapa itu diberikan tugas oleh Rasulullah kepada perempuan? Karena perempuan bisa berpikir detail. Biasa berpikir detail, dan tentang rumah itu perlu detail gitu. Tidak globalize, tidak yang besar-besaran aja, tapi detail semuanya. Sampai letak kursi, letak meja, letak bunga sama itu yang ngatur kan lebih baik perempuan daripada laki-laki. Laki-laki dia nggak punya sense of beauty-nya biasanya lebih rendah daripada perempuan. Ada sense of beauty, berpikir detail dan sebagainya. Apalagi nanti kalau berpikir tentang anak itu kan perlu sentuhan emosional. Jadi kalau bapak ngurusin anak itu pasti pakainya pendekatan rasional. Kenapa? Karena dia biasa begitu, tidak punya pendekatan emosional. Jadi kalau umpamanya anak sedang masa penyusuan 0 sampai 2 tahun itu dikurusin oleh bapaknya, dia menyusui itu harus pakai jadwal sekian, walaupun nangis, kamu belum jadwal minum, jadi jangan usah dikasih minum, kayak gitu. Jadi tidak begitu emosional. Tapi kalau seorang ibu karena dia punya modal emosionalitas yang bagus, maka kemudian hak itu diberikan kepada ibu. Hak untuk menyusui dan hak untuk mengurusi anak sampai usia
hadonah itu adalah haknya dari seorang ibu. Kenapa? Karena dia emosionalitasnya bagus. Nah itu maksud saya bahwa itu diberikan kewenangan ke situ. Maka kemudian dia diberikan otoritas untuk mengelola rumah gitu. Tapi bukan berarti dia harus domestik gitu. Itu yang maksud. Maka Said Sabiq kemudian bergerak sedikit keluar. Problemnya sekarang perempuan keluar itu belum terfasilitasi oleh Al-Quran, kata Said Sabiq. Lalu sekarang hukumnya bagaimana? Ya silakan. Tapi kemudian ilat hukumnya harus dijelaskan. Nah, maka kata Said Sabiq, ketika perempuan keluar rumah, maka kemudian hak-haknya dari suami berkurang. Dan kewajiban suami kepada istri menjadi berkurang. Kenapa? Karena hak-hak suami ketika istri keluar rumah juga akan terkurangi. Gitu. Itu kira-kira ini maksud oleh. Makanya pasti ini anak-anak tidak begitu masuk ke situ karena memang ribet di sini. Bicara ini bicara agak ribet. Di Said Sabiq menjelaskan bahwa ketika istri keluar rumah maka ada beberapa hak suami yang terganggu, gitu kan? Maka kemudian kewajiban suami jadi terkurang. Kenapa? Karena revenue dari istri itu dibawa ke rumah, maka dia share dalam kewajiban belanja rumah tangga. Gitu. Maka tidak ada kemudian ketika suami istri bekerja lalu kemudian suaminya menafkahi dan istrinya itu uangnya untuk dirinya sendiri, tidak, tapi juga untuk keluarganya. Itu yang maksud oleh Said Sabiq sebenarnya. Kemudian tadi perceraian sudah dijelaskan, ada talak dari suami, ada karena mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang ekspektasi dia dan sebagainya. Tapi kemudian juga ada yang dari istri ketika istri itu menceraikan suaminya melalui pengadilan tetap yang akan pernyataan cerai dari suami. Tapi melalui proses pengadilan dengan pengadilan yang memaksa untuk menceraikan istrinya. Kenapa? Karena ceraikan suami. Kenapa? Karena umpamanya si istrinya itu merasa bahwa ekspektasi dari dia terhadap suaminya itu tidak terpenuhi, sehingga kemudian dia menyampaikannya ke pengadilan, sehingga kemudian pengadilan mengizinkan. Nah, kalau menurut saya, karena Jakarta itu kan 60% perceraian Jakarta diawali dengan hulu ini, hanya 40% yang diinisiasi oleh talak, tapi 60% diinisiasi oleh perempuan. Maka saudara-saudara yang perempuan lebih siap untuk menghadapi rumah tangga dan untuk menghadapi kenyataan bahwa calon suami Anda tidak seperti yang Anda pikirkan ketika Anda nikah. Jadi ketika sebelum nikah mungkin punya persepsi tentang calon suami itu begini. Begitu dia masuk dalam rumah tangga kan pasti ada bagian-bagian yang tidak dalam persepsi kita, dan itu merupakan bagian-bagian negatif yang memang tidak kita inginkan. Maka kemudian ya saudara harus lebih siap untuk menerima apa adanya calon suami Anda, dan laki-laki juga harus siap menerima apa adanya calon istri Anda, sehingga kemudian ada mutual understanding satu sama lain, sehingga kemudian bisa menghindari perceraian. Karena perceraian itu walaupun diperbolehkan Allah tolak, tapi kemudian itu menjadi perbuatan yang menurut saya sih tidak bagus. Akhlak yang tidak baik. Itu lalu kemudian waris, tadi sudah sampaikan, jadi waris itu harta dari orang tua ini, dan harta dari orang tua ketika orang tua mengeksekusi hartanya sebelum meninggal itu namanya hibah kepada anak-anaknya. Itu boleh aturannya sesuai dengan aturan dia. Tidak ada aturan dalam Al-Quran harus bersekian persen segala itu nggak ada. Itu tergantung orang tua akan ngasih berapa. Kan tergantung nanti anak-anak, jangan sampai kemudian membuat anak-anak menjadi disharmoni antara satu dengan lain. Biasanya begitu, dibuat fairness dalam pembagian itu. Makanya orang yang ingin menghindari waris biasanya dieksekusi sebelum bapaknya meninggal, itu melalui hibah. Kalau hibah bisa harta 100 sampai harta 1 miliar, harta 1 miliar bagi 5 masing-masing bisa 200 juta, bisa fair gitu, walaupun ada laki perempuan sama. Tapi begitu ada perempuan, ada laki-laki 5 itu laki-laki 3, lalu perempuan 2, maka kemudian pembagiannya menjadi, kalau jadi waris itu menjadi 8 gitu, karena yang 3 dikali 2 gitu. Maka 1 miliar dibagi 8, maka kemudian pembagiannya menjadi kecil bagi perempuan.
itu yang seringkali di Indonesia masih belum merasa nyaman untuk menggunakan hukum waris. Maka zamannya Pak Munawir Sejali pernah ada ide bagaimana itu bisa disamakan hak laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena cultures masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa itu kan partisipasi perempuan itu sangat tinggi dalam soal membangun rumah tangga. Tapi karena itu ayat Al-Quran maka tidak bisa. Artinya tidak berhasil. Walaupun kemudian bargaining istana waktu itu Butin memaksakan waktu itu almarhum Butin memaksakan, maka muncul dalam penjelasan undang-undangnya. Artinya apa? Bahwa dikatakan bahwa undang-undang ini tidak mengikat bagi masyarakat untuk menyelesaikan eksekusi waris. Boleh misalnya menjelaskan waris dengan hukum perdata. Jadi diambangkan ada dalam penjelasannya. Karena Butin tidak berhasil menyamakan laki dan perempuan. Karena para ulama agak khawatir karena itu Al-Quran soalnya. Ya, itu kan Walid Zakarin itu hadil unsahid. Jadi bagi laki-laki itu adalah berdua bagian haknya perempuan gitu. Dan sebenarnya Al-Quran itu logik gitu. Kenapa? Karena ya perempuan akan dibawa oleh suaminya dapat dua bagian dari warisan dari orang tuanya gitu. Dia akan mendapatkan juga dari situ. Logika Al-Quran di situ. Reasoning Al-Quran situ. Cuman kemudian ya di masyarakat kita, khususnya zaman itu ya zaman Pak Munawir ketika saya kuliah masih itu beliau ingin coba menyamakan posisi laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena dinamika kultur dan masyarakat Indonesia, masyarakat di Pulau Jawa ini kan dinamika produktivitasnya sangat tinggi. Ya, kemudian tidak fair kalau ketika waris itu di bagian dibuat menjadi berbeda antara laki dan perempuan. Kemudian apalagi isu-isu yang penting ya. Isu yang penting mungkin tentang wasiat. Tadi wasiat itulah ikrar yang harus disampaikan oleh si pemilik harta sebelum dia meninggal dan dieksekusi setelah dia meninggal. Setelah dieksekusi setelah dia meninggal, lalu kemudian tidak boleh lebih dari sepertiga. Ada yang disebut dengan wasiat wajibah. Wasiat wajibah itu adalah wasiat yang wajib. Si seorang yang akan meninggal itu dia harus melakukan wasiat. Kenapa? Jika ada cucu yang anak bapaknya sudah meninggal, jadi bapaknya sudah meninggal sebelum bapaknya itu meninggal. Jadi sebelum ini bapak punya anak laki-laki, ini punya cucu di bawahnya kan, ini bapaknya meninggal nih sebelum kakeknya cucu itu dia meninggal. Nah, makanya ketika kakek cucu tadi meninggal, si cucu ini nggak dapat waris. Kenapa? Karena terhalang oleh paman-pamannya. Sehingga kemudian cucu tidak mendapatkan apa-apa. Dan dia kan mendapatkan kerugian dua kali. Pertama, bapaknya meninggal muda, dan dia nggak dapat waris. Gitu. Nah, kemudian dalam fikih dikatakan harus ada wasiat sejumlah yang kira-kira tidak lebih dari sepertiga harta. Ini wasiat wajib. Kemudian wakaf itu adalah menghentikan transaksi barang. Di barang itu kan barang itu boleh ditransaksikan, boleh dialih tangankan kepada orang lain, boleh jual belikan dan dia mendapatkan profit. Tapi ketika wakaf itu, maka barang itu jadi berhenti transaksinya, berhenti tasarufnya. Itu namanya wakaf. Kenapa? Karena dikembalikan kepada pemilik mutlaknya. Pemilik harta itu kan dunia ini kan semuanya milik Allah mutlaknya. Tapi nisbinya, relatifnya ada sekian ribu meter punya siapa, punya saya, ada sekian ribu meter punya siapa, punya itu tanah itu kan, banyak kan. Tapi ketika tanah 1000 meter itu saya wakafkan, saya kembalikan kepada Allah gitu. Maka Allah tidak bertransaksi dengan siapapun, maka harta itu menjadi terhenti. Disebut dengan wakaf. Wakaf itu berhenti kan. Wakaf itu adalah berhenti menghentikan tasarrufnya harta. Kenapa? Karena sudah kembali kepada pemilik mutlaknya. Nah, supaya harta itu juga tetap bermanfaat sesuai dengan akad wakaf, maka harus ada nazir. Nazir itu adalah orang yang mengurusi atau manajemen yang mengurusi wakaf itu. Nazir itu yang mengurusi wakaf itu. Nah, wakaf itu ada dua, ada khairi dan ahli. Kalau ahli itu tergantung dalam akadnya, punya ahli itu wakaf untuk keluarga saja. Jadi pokoknya ini saya wakafkan uang 10 miliar untuk keluarga ini, untuk keluarga kita ke bawah sampai ke titik untuk nanti ke samping satu, ke samping kiri satu, samping kanan satu, sampai sisi untuk supaya nanti dia bisa mendapatkan manfaat dari uang ini untuk kuliah umpamanya. Ada manajemen yang ngelola uang itu.
sehingga kemudian uang itu bermanfaat. Tapi kalau nggak ada manajemen yang ngelolanya, nanti uang itu akan menjadi tidak teradministrasi dengan baik. Itulah disebut dengan nasib. Dan kemudian ketika itu harta tidak bergerak, maka dia tidak boleh tasarruf. Maka kalau dia tanah itu, lahan itu kena gusuran pembangunan infrastruktur daerah, silakan digusur, tapi dia harus direlokasi, tidak boleh dijual kepada pemerintah. Relokasi, silakan pindahkan ke tempat mana yang kami bisa pakai, yang kapasitas sama, gitu. Kapasitasnya sama atau juga kualitasnya sama. Kenapa? Karena nggak bisa dijual lagi. Kalau sudah diwakafkan ya sudah selesai karena sudah berada di tangan Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala. Waris, hibah, wakaf, wasiat. Saya kira sudah highlight sudah tergambar. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak kepada saya atau kepada Iin? Silakan Iin. Ya teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Terjelaskan semua ya. Sudah jelas? Pak, izin bertanya, Ibu. Silakan Furqon. Iya. Ingin menanya tentang hulu ketika istri mengajukan perceraian ke pengadilan. Nah, itu mengapa seorang istri itu harus membayar iwat atau uang ganti kepada suami? Itu kenapa, Pak? Terima kasih. Ya, gini. Bahwa hulu itu perceraian yang diinisiasi oleh perempuan, kan? Nah, perempuan itu ketika dia meminta cerai kepada suaminya melalui pengadilan dan pengadilan mengizinkan, maka kemudian si laki-laki kan pasti dia merasa ada ketidaknyamanan hatinya gitu. Ada ketidaknyamanan hatinya satu. Lalu kemudian tapi kalau dia laki-laki posisinya gitu. Maka iwadnya itu sebenarnya haknya bagi suami, tapi iwadnya di kita diatur untuk menjadi uang maslahah gitu. Dan iwadnya itu iwadnya kan tidak terlalu mahal, ya 10.000 apa berapa gitu kan. Sama dengan kalau suami kemudian juga menceraikan istrinya, itu ada uang mut'ah namanya, uang yang penghibur dari si suami harus diberikan kepada istri. Sama aja sih. Tidak ada uang pengganti, tapi itu hanya bukan bagian dari proses sah atau tidaknya sah perbuatan, cuman sesuatu yang harus diberikan, harus dikeluarkan oleh jadi sebutnya mungkin wajibul tolak ya. Jadi al-wujub fi tolak itu salah satu kewajiban ketika melakukan perceraian itu adalah ini gitu. Salah satunya adalah tadi ada uang mut'ah atau uang iwad. Namanya dibedakan aja, itu nama fikih aja. Kelas Furqon ya. Ya, Pak. Enggak mahal itu, hanya 10.000 berapa gitu. Kesulitan dia itu di KUA adanya. Maka KUA ketika bikin gedung-gedung nggak cukup juga pakai uang iwad itu, dia harusnya akhirnya kemudian pakai uang SBSN sekarang, surat berharga syariah negara. Era raise hand ini Prof mau tanya dia kayaknya. Apa itu Sydney Kiatus Soliha Dera, silakan raise hand, siapa dulu tuh? Era duluan tadi. Iya, Pak, izin bertanya mengenai perceraian, Pak. Apakah jika nikah siri atau nikah agama, kan di Indonesia ada ya nikah siri dan nikah negara. Nah, kalau nikah siri, jika suaminya itu menceraikan istrinya dan sudah melampaui masa iddah, yaitu 3 bulan dan sudah resmi bercerai gitu, Pak. Terus suatu misalnya pas di 4 bulannya itu atau 5 bulannya si suami ingin kembali rujuk dengan istrinya, apakah istri jika ingin rujuk si istri harus menikah dengan laki-laki lain atau tidak kalau dalam nikah siri? Sekian, Pak. Baik, terima kasih. Sampai hari ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, Jungto 789 itu tidak taknin. Tidak taknin ya, tidak taknin. Artinya bahwa taknin itu gini, taknin itu dia adalah instrumen fikih yang menjadi fikih dan mengikat untuk diimplementasikan.
yang tetap taknin itu kalau nikah itu adalah ada pengantin laki-laki, pengantin perempuan, ada akad, ada saksi dan ada mahar. Itu taknin. 5 itu ada mahar. Ya. Jadi ada ijab kabul, ada mahar. Jadi semuanya itu taknin. Tapi kalau dicatat di KUA itu enggak taknin gitu. Taknin itu artinya itu menjadi undang-undang gitu. Jadi undang-undang tidak mengatur, dia harus mencatat. Kalau undang-undang mengatur dalam di KUA, maka kemudian nikah siri menjadi tidak sah. Itu yang saya maksud ya, Cika ya. Jadi sampai sekarang nikah siri itu sah. Nikah siri itu sah, kan? Secara hukum fikih, tapi hukum negara nggak akan mengakomodir gitu. Jadi kalau dia punya anaknya itu tetap aja walinya wali hakim. Clear. Waris nggak dapat gitu loh, karena administrasinya nggak ada gitu loh. Kan semestinya ini sudah taknin gitu, tapi nggak diundangkan sehingga kemudian nikah siri masih terus berjalan berarti di masyarakat terus berjalan gitu loh. Saya juga nggak paham. Padahal semestinya kalau ada taknin maka rukun nikah itu tambah 1 yaitu tercatat. Ini kalau tidak tercatat nggak sah. Buktinya sekarang kan implikasi hukumnya jelas. Karena nikah siri tidak tercatat di KUA. Lalu kemudian dia ingin mengurusi ada meninggal atau ingin menikahkan anaknya. Apakah bapaknya itu bisa mewali anaknya? Hukum di undang-undang kita nggak bisa. Karena dia tidak tercatat di KUA. Maka walinya harus wali hakim, walaupun nikah hasil pernikahan sirinya. Ketika bapaknya meninggal, apa dapat waris? Nggak dapat waris, maka rugi. Tapi ini tidak diundangkan gitu, mestinya diundangkan jadi taknin sehingga menjadi taknin di mukafah. Itu dulu yang menurut saya perlu saudara ketahui sampai hari ini. Problem hukum undang-undang perkawinan di situ. Jadi belum menjadikan pencatatan negara itu menjadi rukun. Mestinya dijadikan rukun. Sehingga kemudian semua yang menikah tercatat di negara gitu. Karena banyak masyarakat yang masih menghindari pencatatan di negara gitu. Berarti implikasinya panjang. Waris nggak dapat. Menikah nggak dapat. Karena buku nikahnya mana? Nggak ada. Kalau nggak jelas ya bapaknya siapa, maka kemudian walinya wali hakim. Akhirnya bapaknya nongkrong di situ, berarti anaknya gitu. Kan nggak bagus kalau menurut saya. Jadi sekali lagi bahwa nikah siri itu secara fikih itu sah, tapi secara negara, secara administrasi negara nggak sah. Karena nggak diakui oleh negara. Itu sudah tentang nikah siri. Maka sudah menurut saya jangan nyebut-nyebut nikah siri lah, karena kan rugi kan, nggak diakui oleh negara itu kan. Anaknya jadi anak siapa, kasihan warisnya nggak dapat, itu kan problem itu tentang nikah siri. Lalu kemudian tadi pertanyaannya apa, Cika? Kalau anaknya mau nikah, jadi kalau nanti sampai punya anak mau nikah ya walinya oleh hakim. Bapaknya meninggal nggak dapat waris, itu problemnya. Maka jika nikah nanti harus mau ke KUA, harus dicatat di situ supaya jelas bapaknya siapa, anaknya itu kan, karena kan pasti punya anak kalau udah punya nikah kan, nikah. Kasih anak kita nanti. Jelas ya Cika ya? Maaf Pak, itu bukan pertanyaan saya. Pertanyaan Dera tadi Prof. Dera mana Dera? Iya Pak. Pertanyaan itu ya? Pertanyaannya, kalau misalnya si suami kan menceraikan istri, itu kan statusnya nikah siri, Pak. Nah, menceraikan istri, terus udah 3 bulan kan istri kalau diceraikan 3 bulan tuh masih masa iddah, masih boleh rujuk, Pak. Nah, kalau misalnya udah lebih dari 3 bulan, misalnya udah 5 bulan, ternyata si suami ingin kembali lagi rujuk sama istrinya itu, apakah istrinya harus nikah lagi dengan laki-laki lain atau gini. Bisa langsung rujuk? Takut lupa lagi. Kadang-kadang kalau saya teringat dengan kata-kata yang menarik baru, masuk itu lagi ke bawah, ketarik gitu. Gini soal nikah. Kan dikatakan bahwa secara fikih di Indonesia hari ini nikah siri itu sah.
Artinya prakteknya itu masih bisa dipakai gitu loh. Tapi kenegaraan tidak salah. Tapi kalau itu memang terjadi, lalu dia cerai juga cerai sini juga kan, pasti nggak ke pengadilan kan, pasti kan di satu pengadilan kan. Lalu kemudian dia mau rujuk kembali, tapi lewat 3 bulan 10 hari umpamanya kan. 3 bulan 10 hari kan kalau itu salah satu kuru itu kan. Ya, 3 kali suci bukan 3 kali suci. Salah satu kuru itu. Itu idahnya pasti masa idah itulah 3 kali suci itu. Dan kalau dia merujuk dalam masa idah 3 kali suci itu, dalam 3 kali selama itu, maka dia nikah tinggal rujuk. Apa bedanya rujuk dengan nikah? Rujuk itu dia tidak pakai akad. Tidak pakai akad. Anda datang, bertegur sapa, bersalaman, langsung ngomong kita balikan yuk, selesai. Itu selama masa idah ya, selama masa idah itu. Kenapa? Karena nikah itu pernyataan hari ini berlakunya 3 kali suci berikutnya. Jadi selama di masa idah itu dia masih ikatan pernikahannya masih ada walaupun hubungan suami istri sudah tidak boleh, tidak terjadi. Karena dia sudah menyatakan akad bahwa dia sudah cerai. Jadi dia istrinya kemarin itu bukan istri lagi, tapi adalah orang lain. Tapi kalau mau kembali cukup datang ketemu salaman, kita balikan yuk, suami istrinya bilang ayolah, nggak apa-apa balik selesai. Tapi kalau udah lewat 3 bulan, kalau lewat 3 kali suci, itu namanya bain. Bain itu ada bain sugro, ada bain kubro. Nah, bain sugro itu adalah jika tolak 1 kali cerai, 3 kali suci dia masih belum tidak rujuk, lewat 3 kali suci mau rujuk, bulan keempat lah umpamanya, bulan keempat dia mau rujuk. Maka kemudian dia harus rujuk dengan nikah baru. Dengan nikah baru, akan nikah baru dengan tadi rukun tadi. Ada pengantin laki, pengantin perempuan, ada akad, ada jab kabul ya, ada akad, kemudian ada saksi, kemudian ada mahar. Sama dengan yang prosesi pertama. Kemudian ini si laki-laki ini terus-terusan gitu sampai 3 kali. Nikah lagi, kemudian baru cerai lagi, nikah lagi sampai 3 kali. 3 kali itu kalau udah 3 kali udah selesai itu namanya bain kubro. Pengen rujuk yang keempat, dia harus menggunakan mahalil namanya, penyela. Jangan dulu lah, harus celakan dia sudah 3 kali baru balik gak jadi selesai gitu kan. Jadi kemudian harus ada mahalil gitu. Harus ada penyela orang lain yang nikahi istrinya itu. Itu kira-kira. Sama kalau itu aturan itu begitu, Dera ya. Ya, Pak. Jelas Dera ya? Jelas ya? Pak. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi Qiyatus Sholihah. Qiyatus Sholihah. Jadi poinnya Prof, sebelum ke Qiyatus Sholihah, pesan buat teman-teman yang perempuan nih terutama. Jadi kalau menikah itu seperti pesan Prof Dede, jangan mau nikah siri. Harus nikah resmi, tercatat agama, karena yang rugi perempuan sendiri. Menikah itu kan menyatukan 2 keluarga. Kalau terjadi sesuatu dengan kalian, yang sedih bukan cuma kalian, tapi keluarganya juga. Terus udah gitu anak-anaknya juga nanti kalau tidak tercatat oleh negara, mau daftar sekolah juga sulit karena semua dokumennya tidak ada gitu. Jadi ini jadi catatan penting. Oke, selanjutnya. Ya. Sampai ke akta, sampai ke mana-mana itu nikah itu seperti rugi, perempuannya yang rugi. Jangan-jangan menikah sirinya karena ada yang lain gitu kan. Kalau dia berani kan tercatat. Ups. Oke, terus. Qiyatus Sholihah. Bapak, mengenai yang dimaksud dari harta gono gini, dan apakah itu pihak pengadilan agama juga masih berkaitan, masih ikut campur tangan juga? Gini. Kalau umpamanya jika nanti nikah, Qiyatus Sholihah nanti nikah dengan calon suaminya yang sekarang mungkin belum jadi pacarnya, saya nggak tahu apakah udah pacar atau belum. Tapi kalau saran saya, anak PAI semester 5 harus sudah punya pasangan semuanya, masing-masing lah. Walaupun nggak ada nanti sekelas di dekat-dekatkan aja supaya pada punya suami atau punya istri.
Karena guru harus begitu, jadi guru begitu. Ini. Saya dulu terlambat, saya terlalu sibuk studi sehingga sampai mau tamat, nah sama teman sekelas, kamu siapa calonnya? Semuanya udah dapat, tinggal saya sendirian yang tidak punya pacar. Aduh, sebelah saya kalau mengkhianati teman kan nggak enak. Akhirnya nyari ke tempat lain. Baik, gini. Jadi saudara Kiatus Solihah, jadi kalau nanti kamu nikah dengan calon suami kamu, terus kamu itu ternyata udah sebelum nikah itu udah bekerja, udah punya penghasilan, udah punya motor, rumah atau mungkin udah punya kebun gitu, udah belilah, atau udah punya sawah, atau punya lahan, atau apapun, punya usaha lah gitu kan. Nah, suami kamu datang juga punya juga bawa, jadi masing-masing bawa, gitu kan, masing-masing bawa. Atau gini, contoh kesan lebih gampang lah. Kamu bawa mobilnya, suami mau bawa rumahnya, gitu. Maka rumah dan mobil itu harta bawaan namanya. Harta bawaan. Kalau suaminya meninggal duluan, maka yang dieksekusi itu rumahnya, gitu, bukan mobilnya Kiatus. Untuk anak-anak itu waris, itu nama warisan dari bapak ya. Itu harta bawaan dulu yang dieksekusi. Itu. Kalau harta Kiatus Solihah nggak dieksekusi karena orang kesolehannya masih ada. Gitu kan. Yang eksekusi kedua apa? Harta konogini, harta bersama. Yang setelah nikah kita berusaha bekerja lalu kemudian berkembang usahanya, ternyata bisa beli rumah yang kedua. Itu hasil bersama kan? Kiatus Solihah juga bisa beli mobil yang kedua bersama-sama. Maka rumah yang kedua dan mobil kedua itu harta gonogini. Itu jelas ya. Nah, berapa proporsi masing-masing ditaksir oleh yang bersangkutan. Kalau suami yang meninggal, maka Kiatus Solihah akan menghitung dulu. Oh, gaji saya selalu gini, gaji suami saya selalu begini. Bahkan nih kelihatannya bahwa ini cukup dikasih proporsi 55-45. 60-40 gitu kan. 60-40. Biasanya kalau perempuannya atau istrinya nggak keluar rumah itu biasanya dikasih proporsi 25. 25 itu adalah jadi gini. Nah, yang 25% itu dipisahkan dulu ketika akan dieksekusi, ketika akan diwariskan. Karena suaminya yang meninggal, maka 25 pisahkan dulu kan itu punya Kiatus Solihah gitu. Atau kalau 45 atau 50 lah. 50% sisakan dulu itu punya Kiatus Solihah. Nanti separuhnya 50% itu dieksekusi, diwariskan. Sekali lagi, harta warisan itu sumbernya dua, harta bawaan sama gonogini. Clear ya? Yang dieksekusi itu adalah harta bawaan gonogini yang meninggal. Harta bawaan gonogini yang belum meninggal masih jangan diwariskan karena orangnya masih ada. Sudah jelas itu Kiatus Solihah. Sudah, bisa Pak. Dipahami nggak? Terima kasih. Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, ini sinyal saya jelek ya ini ya. Nah, tadi Kia yang agak putus-putus. Jelas kalau Prof, jelas. Zidni, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Zidni Salma Abada. Saya ingin bertanya, setelah masa perceraian atau kematian suami itu ada masa iddah untuk istri. Nah, dalam masa iddah tersebut ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh istri, seperti tidak boleh menerima lamaran, tidak boleh berdandan, dan lain-lain. Pertanyaan saya, apakah tujuan tidak diperbolehkan beberapa hal dalam masa iddah itu? Terima kasih. Masa iddah itu masa menghitung-hitung hari. Iddah itu kan menghitung ya. Dulu mahasiswa saya di PAI, saya suruh bikin makalah, tapi dia judulnya ngambil tentang masa iddah. Jadi ujungnya adalah kalimat itu judulnya bagus tuh. Masa penantian yang paling indah. Judul makalah mahasiswa. Aduh, kamu sebelah penantian yang paling indah apa? Keluar dari suami yang nggak beres. Masa PAI. Jadi gini. Masa iddah itu kan masih terikat oleh suami pertama. Tadi siapa yang tadi di sini ya? Iya, Pak. Sini, oke. Jadi
dia masih terikat oleh suami pertama, padahal dia berdandan keluar rumah segala macam itu kan dalam rangka entertaining untuk menarik mungkin bagi orang lain gitu. Jadi orang lain. Jadi kemudian itu fikih membatasi, memproteksi, bahkan ada yang mengatakan lebih baik Anda lebih banyak di rumah lah supaya kemudian tidak menimbulkan fitnah dan segala macam. Karena kalau berdandan segala macam itu kan dia akan menarik laki-laki lain akan masuk ke kita. Kan. Padahal dia masih terikat dengan suami yang pertama. Jadi suami yang pertama itu belum putus. Putusnya itu 3 bulan kemudian. Hari ini menyatakan akadnya putus atau cerai atau talak. Nanti eksekusinya itu, putusnya itu pas 3 bulan kemudian. Jadi sekarang posisinya masih status suami istri yang tidak boleh itu tidur bareng gitulah kira-kira. Kalau di rumah makan mungkin masih boleh kalau mau ya, tapi mungkin nggak mau ya. Tapi kalau anak-anak sekarang bisa tuh, itu saja nggak ngerti gimana tuh. Udah ceraian masih di rumah bareng, ngobrol bareng gitu. Kalau menurut fikih itu sudah rujuk. Sebenarnya itu kalau udah makan bareng, tapi mereka nggak, kami udah bercerai walaupun sama satu rumah gitu. Jadi Padahal aturannya memang ketika dia cerai itu si suami meninggalkan rumahnya, biarkan rumah itu dipegang oleh istrinya. Karena itu dia masih istrinya. Si suami yang keluar. Nah, kalau di kampung saya orang cerai dia kalau punya rumah tidur di masjid. Karena dia harus wajib memberikan rumahnya untuk istrinya selama 3 bulan itu gitu. Setelah itu kita nggak tahu, tergantung mereka akan menyelesaikan apa bagi pembagian. Jadi masa idah itulah masa-masa penantian yang ditanda-nanti, itulah hari terakhir di mana dia harus menunggu posisi dia untuk telah tercerai dari suaminya, maka kemudian di fikih itu sampai mengatakan bagusnya ada di rumah itu. Tapi kalau kita bekerja kan pasti kita harus keluar rumah. Ketika kita juga bekerja pasti kita juga berdandan gitu kan. Ketika kita bekerja kita juga pasti fashion gitu kan. Maka kemudian ini jangan diartikan secara letterless Sydney. Jadi artikan saja bahwa kita tidak mengentertain orang lain lah kira-kira. Dan entertain orang lain yang akan menarik untuk bisa menjadi suami kita gitu. Nanti selesai masa idah. Untuk mengentertain laki-laki lain. Kira-kira gitu sini ya. Kenapa tidak boleh DNS itu maksudnya itu. Karena dia jatuh cerainya itu ya setelah 3 bulan itu. Oke, jelas ya sini ya. Jelas Prof, terima kasih. Oke. Terakhir Cika. Namanya terakhir, Cika. Cika ya telik 5. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Cika telik 5. Pak, saya ingin bertanya. Dalam memilih pasangan itu kan harus dilihat dari agamanya, nasabnya, sikapnya, hartanya, dan kecantikannya. Dari salah satu di antaranya misalnya nasabnya kurang baik, apakah masih boleh untuk dinikahi atau tidak, Pak? Terima kasih. Gini nih, ini hadisnya itu kan. Hadis itu gini, tun qal maratu li arba'in. 5 liha, wa nasabiha, wa li jamaliha. Fazfar bidati dini taribat yadak. Nih, kalau ini orang tidak mau menerjemahkan seperti saya, karena kalau saya sih menerjemahkannya simpel gitu. Karena dia fi'il mudhari kan tajadud. Mustakbal atau hal atau mustakbal kan. Jadi artinya pada zaman hal atau zaman mustakbal. Artinya bahwa saya menerjemahkan kebiasaan bangsa Arab hari itu kalau mencari calon istri itu mereka mempertimbangkan soal harta, mempertimbangkan soal nasab, soal keturunan, dan mempertimbangkan soal kecantikan. Kata Rasulullah, salah semuanya 3. Fasfar bidati din, gitu loh. Agamanya Anda harus perhatikan, gitu. Jadi kalau memang hilang kriteria mal, hilang kriteria nasab, hilang kriteria jamal, itu bagi agama nggak masalah. Tapi yang penting jangan sampai hilang kriteria agama. Nah, supaya apa kata Rasulullah? Taribat sadaqah. Taribat itu kan
Taribat itu turobun itu tanah. Jadi kalau kita jalan kemudian kesandung kaki, jatuh, atau jalan di atas tanah licin, kalau ke sana ada batunya, di atas tanah hujan licin gitu loh, kepleset, maka yang akan masuk ke tanah pertama, akan jatuh ke tanah pertama kan tangan. Itulah taribat yadaka. Jadi tangan kamu akan duluan masuk ke tanah itu gitu. Artinya kamu akan terjatuh. Ini hadis untuk laki-laki. Jadi kalau mencari perempuan, mencari calon istri, kalau kita pertimbangkan soal 3 itu terserah dari mana mulainya, apakah karena hartanya 1, apakah karena kecantikannya 2, atau karena keturunannya 3, lalu kemudian kamu akan celaka lah. Seorang calon suami memilih istri dengan pendapatan 3 kali lipat dari pendapatan dirinya, dihina-hina Anda oleh istri Anda. Itu. Kemudian atau yang kedua, calon istri kita ternyata ada bintang sinetron, ditinggal syuting, Anda nggak akan hargai, gitu kan? Maka taribat juga. Jadi ya banyak problemnya. Yang paling nyaman itu ya ke agama, gitu. Kenapa? Karena agama itu mengikat kita. Kenapa? Karena dengan agama, dengan orang yang beragama, jadi perempuan atau istri yang beragama, dia mengatakan bahwa menjadi istri itu kan bukan because I'm loving him atau loving her, tapi karena this is my dedication for my God. Jadi inilah pengabdian saya pada Tuhan melalui suami saya. Kan selesai kalau dari situ. Maka juga kamu di kelima ya cari calon suami yang bagus. Maka yang paling bagus anak-anak PAI semua sekelas itu. Pasang-pasangkan aja. Agamanya udah bagus-bagus semua kan, yang lakinya soleh, yang perempuannya soleh, dan nikahnya sekelas itu nggak apa-apa. Minimal 1 jurusan atau 1 prodi itu bagus. Kalau pada senang atau pada tertarik gitu kan. Kalau saya dulu begitu, mana siapa yang mau kalah sama saya, ayo saya bilang gitu kan. Aku belum punya pasangan, itu nggak ada ini yang mau, bukan karena aku udah punya calon, ada semua udah punya calon. Ada yang bilang sama teman-teman, udah lah deh, kompetisi aja 1 menit sebelum akan itu masih banyak bersama, nggak enak lah. Ini nyebrang fakultas. Kalau harus orang IAIN, kalau nggak orang IAIN nggak paham mereka tentang IAIN. Kalau zaman saya, kalau sekarang sih enggak. Jadi calon mertua zaman itu masih mengatakan mau dia kasih makan apa anak saya dari sarjana IAIN. Kalau sekarang sih udah enggak begitu, karena ada kelihatan orang dari UIN itu ya bisa lebih hidup, bisa lebih baik hidup. Oke, saya kira gitu. Iklim jelas ya. Jadi kehilangan kecantikan, kehilangan kalau kamu memilih calon suami, kehilangan agak kurang ganteng dikit, kurang tinggi dikit, pasti ada kurang-kurangnya lah, gitu kan. Ada keturunan nasabnya umpamanya, bapak ibunya tamatan istri doang. Biarin aja gitu urusan itu kan, yang penting calon suami kamu sarjana, sama-sama sarjana PAI kan bagus. Hartanya sedikit, nanti kan lagi akan bekerja gitu kan, akan bekerja. Dan jangan terus-terusan menghitung harta, kok gaji saya lebih tinggi daripada gaji suami saya gitu. Jangan lalu kemudian kamu punya penghasilan 7,5 juta, suamimu punya penghasilan 5 juta, lalu kemudian kamu pressing itu suami, nggak bisa juga, karena tetap suami adalah imam dalam keluarga. Harus kita apresiasi, harus kita hargai gitu. Dan wanita soleh itu kenapa? Karena kamu kan bukan mengabdi kepada suami, tapi mengabdi kepada Tuhan melalui suami. Itulah agama. Maka Rasul mengatakan tidak akan kepleset kita kalau memang karena milih karena agama. Enak ya, psikiatri lah, gitu aja lah. Bagus tuh nasihat. Jadi saya jadi penasehat. Pembahasan hari ini menarik, Prof, karena berkaitan langsung dengan kehidupan dan masa depan ini mahasiswa kita ini. Udah deket-deket mau nikah ini, kayaknya ini usia semester baru semester 1 ya, belum ya. Kira-kira 1, 3 itu boleh cari dulu sekitar kampus kan. Masing-masing cari lirikan lah. Jadi mencari kesamaannya gitu antara kita calon suami, calon istri kita gitu kan. Terus selalu saya katakan, semester 5 saya kalau PA saya selalu saya tanya, udah pacar belum? Cepat cari. Nanti kamu susah jadi pacar kayak saya dulu, jangan sampai kayak saya dulu.
karena udah terlambat, ada teman yang nggak sempat jadi pelajar, nyari keluar UIN nggak ada yang percaya kepada IAIN kan, susah juga nyari calon istri susah. Akhirnya dari fakultas lain yang ada yang mau. Alhamdulillah ada yang mau. Terima kasih ya kepada istri saya sekarang kan mau dinikahi Mas. Ya. Jelas kalau sudah selesai kuliah itu kalian kan kembali ke kampung masing-masing, itu susah lagi nyari yang sekufu yang sama-sama sarjana gitu. Kalau udah di kampung kan pilihannya udah terbatas. Gitu. Jadi betul kata Prof, selama kuliah mulai diincar-incar gitu. Semester 5 lah saya katakan. Iya. Saya gitu. Kalau udah semester 7 udah baru sibuk-sibuk mau sarjana mau segala macam. Saya dulu terlalu ini jadi kuliah ini sering karena sering aktif zaman 78 kan banyak demo ya, jadi banyak terbengkalai kuliah. Jadi kemudian di ujung-ujung kita nggak punya waktu, akhirnya kebut sehingga doktoral saya cuma 4 semester harus selesai gitu kan, dan selesai gitu kan, selesai. Kan nggak sempat tadinya menetapkan siapa istri saya. Begitu udah lulus, kamu kawin sama saya yuk. Aku udah punya tunangan tuh semuanya udah. Kira-kira gitu. The history of someone ya. Jadi masing-masing punya story-nya masing-masing. Baik, saya kira gitu dari saya. Cukup, ada lagi? Sudah habis, Prof. Udah habis ya? Oh, udah jam 11 ya? Iya. Kalau kita kan 10.55. Besok aja, Prof. Tabung pertanyaannya ya. Ya, Prof. Hari Jumat. Mudah-mudahan hari Jumat bisa masuk. Ini Jumat ini aspek politik dalam Islam. Politik yang tadi yang kita diskusikan ini ya, bahan-bahannya. Ya, kira begitu. Karena saya sampai Kamis masih full schedule, jadi takutnya nggak sempat bikin PPT. Baik, saya kira itu dari saya. Silakan nanti dan Bu In teruskan untuk teknis pengabsenan dan sebagainya, dicek aja supaya semuanya lancar dan baik. Dan saya terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.